Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah rumah tangga, pertanyaan, persodipan ataupun pertonggoan. Saudara-saudara, nas firman Tuhan yang hendak kita dengar diambil dari Ulangan 34 ayat 7 sampai 12 dengan tema bagi kita, keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian bunyinya. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengawali firman Tuhan ini ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang memutuskan untuk menjadi pekerja magang dalam salah satu perusahaan kayu. Dia pada dasarnya adalah pemuda yang cerdas semasa remajanya dan dikenal juga sosok yang baik, sehingga orang-orang sangat senang sekali menerimanya. Setelah dia diterima magang dalam perusahaan kayu tersebut, sekelompok karyawan mendekatinya dan berkata, "Selamat bergabung di tempat ini, bro. Dan sebagai tanda bergabungnya kamu dengan kita di sini, ayo kita minum bersama-sama." Ternyata mereka ini telah mempersiapkan minuman keras untuk diminum bersama-sama. Si pemuda pekerja magang tersebut kemudian berkata, "Tidak, terima kasih, saya tidak minum, teman-teman." "Baiklah," kata seorang anggota lama yang berperilaku buruk, "kami tidak akan menerima orang yang tidak mau minum-minum di kelompok kita." "Baik, saya tidak keberatan," kata pemuda magang itu. Kemudian seorang yang lainnya mencengkram kerah bajunya dan berkata, "Hei anak muda, kamu harus minum minuman yang kami bawa ini." Pemuda magang kemudian menjawab, "Saya datang ke sini dengan baju yang bersih dan hati yang bersih. Anda dapat mengotori baju saya jika mau, tetapi Anda tidak bisa mengotori karakter saya." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjaga karakter dengan benar adalah memang sangat sulit, karena akan ada banyak intervensi dari berbagai bidang untuk berusaha mengotori karakter kita yang bersih, karakter kita yang benar. Tetapi saudara-saudara, bagi orang yang sungguh-sungguh memiliki karakter yang baik, pasti akan mempertahankan karakternya seperti dalam ilustrasi ini. Dan bagi orang-orang yang benar-benar berkarakter di dalam Tuhan, juga akan pasti mempertahankan karakternya. Saudara-saudara, itulah yang akan kita lihat di dalam firman Tuhan ini, di mana kita akan melihat sosok orang yang luar biasa, yaitu seorang Yosua yang sudah dipilih oleh Musa dan juga sebagai pilihan Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu di dalam nats ini bahwa kepemimpinan Musa telah berakhir. Kita sudah melihat bahwa Musa telah mati di dalam konteks ini, dan Yosua bin Nun akan melanjutkan estafet kepemimpinan di tengah-tengah bangsa Israel. Kepemimpinan Yosua terhadap bangsa Israel bukanlah sesuatu yang mudah.
Tetapi saudara-saudara, dalam konteks ini kita melihat bahwa orang Israel mendengarkan dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi saudara-saudara, di balik itu semua akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Yosua sendiri, karena Yosua akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, masuk ke tanah Kanaan bukan sesuatu yang gampang. Karena tidak gampang, Yosua pertama sekali harus mengintai daerah itu untuk melihat situasi. Dan di dalam pengintaian itu terlihat jelas bahwa di tanah Kanaan ada orang-orang yang sudah menempati daerah itu, yaitu orang Amori, orang Het, bahkan ada orang Enak, yaitu suku-suku manusia besar yang sangat keras sekali, yang membuat bangsa Israel menjadi takut untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi saudara-saudara, mau tidak mau Yosua harus memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan, karena itu sudah menjadi perintah Tuhan. Untuk memimpin bangsa Israel dan pergi ke tanah Kanaan bukanlah hanya sekedar perintah saja, tetapi Tuhan memperlengkapi Yosua bin Nun dengan segala kelengkapannya. Bahkan Tuhan berjanji akan terus menemani, menyertai Yosua kemanapun dia pergi. Dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, inilah kekuatan bagi Yosua. Yosua mampu dan akan dimampukan Tuhan di dalam memimpin bangsa Israel, sebab Tuhan sudah berjanji menyertai Yosua itu sendiri. Dan untuk memimpin bangsa Israel, Yosua harus betul-betul memiliki karakter yang tegas bahwa dia adalah seorang yang sudah dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Maka sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, yang harus berkarakter seperti yang diharapkan Tuhan, harus terus-menerus memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam, seperti perintah Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saudara-saudara, modal yang paling mendasar bagi Yosua adalah terus memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. Jangan kemudian ketika masuk ke tanah Kanaan dia menjadi ikut-ikutan terhadap apa yang dilakukan oleh orang Kanaan. Sebab orang Kanaan itu sendiri adalah yang dihadapi orang-orang penyembah berhala. Maka untuk menghadapi penyembah berhala itu, Yosua tidak boleh dikotori dengan hal-hal yang terdapat di tanah Kanaan, tetapi dia harus mempertahankan karakternya, jati dirinya sebagai orang pilihan Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan firman Tuhan untuk kita saat ini? Bahwa saat ini kita sedang menghadapi situasi dunia yang sangat terbuka, baik dari sisi negatif, sisi positif, ajaran yang baik, ajaran yang sesat, semua terbuka di dalam media sosial, di dalam dunia maya. Dan saudara-saudara, ketika semuanya itu terbuka, maka itu akan menjadi konsumsi publik. Di saat semuanya itu sudah menjadi konsumsi publik, maka hanya orang-orang yang mampu terus-menerus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mampu membeda-bedakan, memisahkan mana yang harus dikonsumsi dan mana yang harus ditolak. Dan kemudian di saat yang sama kita juga dimampukan untuk memberitakan apa yang benar terhadap semua yang salah, terhadap semua yang tidak benar, dan andalkan Tuhan, karena hanya Tuhan pertolongan kita untuk menjadi berhasil di dalam melakukan apa yang baik, apa yang benar, untuk menjadi berhasil memberitakan firman Tuhan. Kita tidak mampu hanya mengandalkan kekuatan pikiran kita saja, tetapi mari kita lihat apa yang dilakukan Yosua pada nats firman ini, bahwa ketika dia dipilih, ketika dia dipanggil Tuhan, dia diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan dia juga harus mempertahankan jati dirinya, dan juga betul-betul harus berjuang
memasuki tanah Kanaan dengan terus memperkatakan Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, agar dirinya tidak terkotori oleh hal-hal yang tidak baik yang ditemukan di tanah Kanaan. Yang pasti saudara-saudara, Tuhan akan menolong kita melakukan sesuatu yang baik. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau selalu memperlengkapi setiap umat pilihan-Mu untuk menyatakan maksud-maksud-Mu. Dan biarlah Tuhan, ketika kami menyadari bahwa kami adalah bagian daripada pekerjaan tangan Tuhan, maka biarlah Engkau Tuhan memperlengkapi kami, menguatkan kami, supaya kami tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik, sekalipun kami berhadapan dengan hal-hal yang tidak baik tersebut. Kami akan percaya Tuhan akan selalu senantiasa menopang dan menolong kami. Inilah doa kami yang akan panjatkan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.